layar. Fidel duduk di depan kan, jadi lumayan kelihatan ya? Kelihatan. Kalau ibu kasih segede gitu, masih kelihatan? Cukup ya. Ya. Nah, di sini ini terkait sama KD dan materi pokok. Materi kelas 10, iya. Materi kelas 10-nya di situ ada pengukuran, kemudian seperti biasa ada gerak lurus. Bentar, ibu nyari mouse. Pengukuran, berarti kalau pengukuran kalian harus tahu bagaimana menggunakan alat ukur ya. Bagaimana membacanya, kemudian menentukan suatu besaran dan dikaitkan sama aturan angka pentingnya. Kemudian untuk gerak lurus, di sini kita bisa menganalisis gerak lurus, bisa dari grafik ataupun bisa dari soal cerita. Intinya apa di sini? Intinya adalah penggabungan dari dua gerak, yaitu GLB dan GLBD. Kondisinya seperti apa? Nanti kita bisa lihat salah satunya di soal TO. Kemudian gerak parabola, apa yang bisa kita cari dari gerak parabola ini? Kalau kita lihat ada dua posisi spesial di situ, yaitu bagaimana kondisi dia di titik tertinggi, kemudian bagaimana di titik terjauh, gitu ya. Besaran apa yang bisa kita lihat di situ? Kita bisa menentukan, katakanlah berapa lama waktu untuk mencapai titik tertinggi, atau enggak posisi titik tertingginya ada di mana, atau enggak posisi titik terjauhnya ada di mana, gitu ya. Jadi ini soal yang sederhana sebetulnya. Oke, kemudian gerak melingkar. Gerak melingkar yang kelas 10 ini masih masuknya ke mekanika, kemudian dinamika kita hubungkan dengan aplikasi dari gaya sentripetal, ya. Sentripetal, kemudian masuk ke hukum Newton. Hukum Newton yang pertama ini berarti berkaitan sama apa? Kalau hukum Newton yang pertama berkaitan sama kelembaman, atau dalam kondisi ini ketika total resultan gaya yang bekerja pada bendanya sama dengan 0, apa yang terjadi sih pada benda kalau sigma F sama dengan 0? Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, kalau bendanya diam, dia akan tetap diam. Yang kedua, kalau dianya lagi bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tersebut, tetap GLB, jadi nggak berubah. Kondisi geraknya nggak berubah ketika hukum Newton 1 diaplikasikan. Kemudian yang kedua nih, yang nomor 6-nya, hukum Newton apa di sini? Hukum Newton yang kedua, ada yang kurang di sini ya. Hukum Newton yang kedua di sini berkaitan dengan sistem dari suatu benda. Berarti kalian perlu tahu ada gaya apa saja yang bekerja pada suatu sistem. Kemudian kita bisa menentukan gaya-gaya yang berada di sistem tersebut. Kemudian kita juga bisa menentukan percepatannya bagaimana gitu. Itu masih soal kelas 10. Yang ini juga usaha energi, hukum kekekalan energi mekanik. Yang energi mekanik pada satu posisi sama dengan energi mekanik pada posisi yang lain. Kapan ini bisa kita aplikasikan? Ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Katakanlah permukaan yang ada di situ adalah permukaan yang licin, berarti nggak ada gaya gesek, atau nggak si bendanya nggak didorong, nggak dikasih gaya luar gitu ya. Maka kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik. Sistemnya bisa apa? Bisa bandul, bisa benda yang bergerak pada suatu lintasan, atau bisa apapun. Lintasannya bagaimana? Lintasannya bisa bagaimanapun ya. Kemudian yang nomor 7, usaha dan energi. Masih usaha dan energi, tapi dari sini kita bisa menentukan besarnya usaha itu dari perubahan energi. Artinya apa? Ada energi yang berubah. Kalau ada energi yang berubah, berarti di sini bekerja gaya lain pada sistem tersebut. Gayanya bisa berupa apa? Bisa berupa gaya yang menambah ataupun bisa berupa gaya yang menghambat. Ya, kalau yang menghambat misalnya ada gesekan gitu ya. Kalau misalnya yang dia menambahkan energi berarti ada usaha, ada gaya dari luar yang diberikan ke situ. Kemudian yang bagian nomor 8, momentum, impuls, dan tumbukan. Di sini bisa kita kaitkan dengan tumbukan ya. Tumbukan berarti kalau kita lihat ada 3 jenis. Tumbukan yang lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali. Apa yang membedakan? Koefisien restitusinya.
Ketika tumbukannya lenting sempurna, koefisien restitusinya 0. Ketika tumbukannya tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya 1. Ya, di antara itu berarti lenting sebagian. Efeknya apa? Efeknya ketika ada koefisien restitusi nilainya nggak sama dengan 0, maka ada energi yang berubah. Ada energi yang hilang. Berarti di situ tidak lagi berlaku hukum kekekalan energi. Kalau dia tidak lenting atau lenting sebagian. Nah, berarti yang berlakunya apa? Hanya hukum kekekalan momentum. Ya. Tapi kalau kita punya tumbukannya lenting sempurna, hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energinya bisa kita terapkan. Oke, nah itu materi terakhir dari kelas 10. Lanjut ke yang nomor 9. Di sini masuk ke materi kelas 11 ya. Jadi agak-agak review sedikit nih. Keseimbangan di sini masuk ke keseimbangan dan dinamika rotasi ya. Soal yang diberikan di sini bisa berupa dinamika rotasi. Jadi suatu benda yang bergerak, suatu sistem bergerak, translasi dan rotasi kita bisa menggabungkan di situ. Contohnya bisa apa? Bisa yang pakai katrol, bisa benda yang menggelinding gitu ya. Bisa menggelinding di bidang datar, bisa menggelinding di bidang miring, atau apapun yang penting ketika dia bergerak dan berotasi, maka di situ kita perlu menggunakan konsep untuk dinamika rotasi. Ada torsi di situ, ada momen inersia di situ, ya kan? Dimana itu bergantung pada kondisinya, bergantung pada bentuk bendanya. Kemudian keseimbangan dan dinamika rotasi masih bagian yang sama, tapi kita lihat di sini titik berat. Berarti titik berat muncul ya. Bagaimana menentukan titik berat? Kalian perlu tahu kalau misalnya kita punyanya bidang, berarti perlu tahu luasnya berapa, dan kita perlu tahu pusat massa bidangnya seperti apa, nanti bisa kita gabung. Elastisitas rangkaian pegas bisa dirangkai seri, bisa dirangkai paralel, nyambung ke hukum Hooke. Ketika kita kasih gaya, maka ada pertambahan panjang ya. Kemudian fluida, masuk ke fluida nih, ada fluida statis, ada fluida dinamis. Fluida statis yang ibu keluarkan adalah benda yang terapung. Oke, berarti soalnya kayak soal TO kemarin ya. Kemudian fluida dinamisnya teorema Torricelli. Kalau yang di TO kemarin yang keluarnya adalah gaya angkat pada pesawat. Oke. Kemudian di sini masuk lagi ke getaran. Energi dari gerak harmonik sederhana. Masih ingat nggak? Kalian ada bayangan tentang ini? Ya, nanti kita lihat lagi. Untuk materi gaya getaran, kemudian masuk ke gelombang mekanik. Gelombang mekanik di sini besaran-besaran gelombang. Berarti berkait sama kecepatan gelombangnya, lambdanya, frekuensinya gitu ya. Kemudian masuk ke gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Gabungan dari dua buah gelombang berjalan. Ya, ada gelombang stasioner yang ujungnya bebas, ada gelombang stasioner yang ujungnya terikat. Apa yang bisa ditanyakan dari situ? Biasanya ditanyakan berapa sih atau di mana sih posisi simpul dan perut dari gelombang stasioner tersebut. Kemudian gelombang bunyi, ini masih materi kelas 11. Gelombang bunyi, sifat-sifat bunyi, oke. Kemudian cahaya, difraksi celah ganda, kita sudah bahas ini ya. Kita bahas di kelas 12, walaupun materinya sih materi kelas 11. Oke, kemudian masuk ke kalor, perpindahan kalor. Di sini kita fokus ke konduksi. Walaupun pada realnya perpindahan kalor bisa konduksi, konveksi, radiasi. Tapi kalian pelajari yang konduksinya. Kemudian masih kalor, di sini asas Black. Yang asas Black itu yang mana? Yang Q serap sama dengan Q lepas. Berarti kalian perlu tahu di situ ada perubahan apa saja. Apakah ada perubahan suhu, apakah ada perubahan wujud gitu ya. Di situ yang diterapkan adalah asas Black. Siapa yang melepas? Yang suhunya lebih tinggi. Siapa yang menerima? Yang suhunya lebih rendah. Oke, sampai di situ kelas 11. Lanjut, 10 nomor terakhir berarti itu kelas 12. Mulai dari rangkaian listrik AC, rangkaian listrik DC ya, arus searah. Berarti kemungkinan di sini kalian diberikan suatu rangkaian listrik, kemudian kalian diminta menentukan besaran yang ada di situ. Apakah arusnya kah, apakah tegangan di suatu tempat, apakah hambatan total, dan lain-lain
ya. Kemudian berikutnya listrik arus searah masih. Di sini kita bisa menentukan energi dan daya listrik. Berarti kalian pelajari juga untuk listrik arus searah, bagaimana menentukan energi listrik, ya. Bagaimana kalau kita ubah satuannya ke kWh, gitu kan? Bagaimana kalau kita berapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk menggunakan alat listrik, suatu alat listrik dan lain-lain. Oke, masuk ke listrik statis. Listrik statis ini materinya cukup banyak sebetulnya. Ya, mulai dari gaya listrik, kuat medan listrik, kemudian ada flux, ada potensial listrik, energi potensial listrik, gitu ya. Ini penerapannya pada berbagai kasus, tapi Ibu ambil yang medan listrik saja. Oke, jadi kalian pelajari bagaimana medan listrik kalau kita punya muatan listriknya itu muatan titik atau enggak muatan yaitu berupa keping sejajar atau enggak berupa bola, tapi fokus di medan listriknya ya. Kemudian induksi magnet. Induksi magnet berarti ini bab yang berikutnya. Berarti di sini berkaitan sama medan magnet yang dihasilkan oleh suatu kawat dan kalian diminta menentukan gaya Lorentz pada kawat yang sejajar. Gaya Lorentz pada kawat sejajar. Jadi ketika suatu kawat dikasih arus, maka di sekitarnya ada medan magnet. Ketika ada dua kawat yang sejajar, maka itu akan saling mempengaruhi. Ada gaya tarik atau gaya tolak tergantung dari arah arusnya kemana, besar arusnya berapa, gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, kita lanjut ke 25, ini induksi elektromagnetik. Imbas elektromagnetik di TO itu kalau nggak salah kemarin keluarnya yang persamaan ya. Kalian diminta menentukan besarnya GGL, tapi di sini yang dimunculkan adalah trafo. Berarti kalian pelajari tentang trafo nanti ya. Kemudian listrik arus bolak-balik. Berarti untuk rangkaian arus bolak-balik ini kita perlu pahami bagaimana rangkaian listriknya, kemudian bagaimana menentukan impedansinya, menentukan arusnya, menentukan tegangan pada suatu tegangan antara dua titik dan lain-lain. Kemudian fenomena radiasi elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini kalian perlu tahu tentang urutannya seperti apa, kemudian bagian mana atau jenis apa yang energinya paling besar, jenis apa yang frekuensinya paling kecil, atau enggak panjang gelombangnya paling besar, gitu ya. Berkaitan sama besaran-besarannya dan fungsinya apa, pemanfaatannya apa. Kemudian masuk ke efek fotolistrik. Dari efek fotolistrik ini kalian perlu ketahui konsepnya seperti apa, kemudian besaran apa yang bisa kita tentukan dari sini. Biasanya berurusan sama berapa besar sih energi kinetik dari elektron yang terlepas dari logam ketika disinari suatu cahaya. Oke, seperti itu. Bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk soal cerita. Nah, dua yang terakhir ini masuk ke fisika inti. Fisika inti di sini karakteristik inti atom. Dari sini kalian bisa menentukan berapa defek massa, berapa energi ikat inti dari suatu atom, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah radioaktivitas atau peluruhan. Berarti di sini kita bisa menentukan untuk peluruhan. Untuk yang nomor 29 bisa jadi yang keluarnya adalah reaksi atau enggak unsur aja yang ditentukan apa defek massa dan energi ikat inti gitu. Oke, seperti itu kira-kira kisi-kisinya. Kebayang lah ya, gampang ya. Ya enggak sih? Yalah, ada bayangan. Oke, buat membantu kalian belajar untuk hari Rabu nanti, kalian tambahkan di sini. Nanti ini filenya dikasih di Microsoft Teams. Kalian tambahkan rumus-rumus yang berkaitan dengan topik tersebut. Berarti ini sekalian kalian ngafalin ya. Kayak misalnya pengukuran harus bagaimana, gerak lurusnya rumusnya ada apa aja, teori singkatnya seperti apa gitu ya, GLB ya, begitulah. Rumus-rumusnya apa yang dipakai, intinya lebih ke situ. Karena kita setelah memahami soal, mau nggak mau memang kita harus nerapin kemana? Nerapin ke rumus yang ada. Ketika rumusnya lupa, udah kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Beberapa soal bisa kita selesaikan pakai logika, tapi logika pun harus tetap seiring dengan konsepnya bagaimana. Jadi yang ini kalian kerjakan, buat di kertas, tulis tangan ya.
tulis tangan, kalian boleh highlight bagian-bagian yang menurut kalian penting atau nggak boleh kalian tulis dengan cantik buat kalian belajar juga. Ini untuk hari Rabu. Ya, untuk hari Rabu, berarti Rabu kita masih akan lanjut bahas soal-soal, tapi kalian sudah punya pegangan, nggak lagi nol. Oke, seperti itu. Ngerti ya? Iya, sekarang kita lanjut ke bahas soal TO, mungkin beberapa saja karena kita cuma punya waktunya berapa menit lagi? Sekitar 20 menitan ya? Oke, coba Ibu akan share bagian yang ini. Kenapa Ibu nge-share-nya dari laptop Ibu? Biar bekerjanya lebih cepat, karena kemarin kalau kita pakai yang di sini, seringnya dia kehambat, tahu-tahu doing gitu ya. Oke, ya. Nah di sini kita bahas persiapan US, ya. Ibu ambil dari pembahasan TO3 dulu. Mana nih? Rasanya kalau ngelihat nilai-nilai kalian nggak terlalu bawah gitu ya, dalam arti masih di atas 50-an sampai 80-an. Iya. Nah, berarti kalau yang masih 50-an, kalian lihat target kalian sampai mana, bagian mana yang tidak kalian mengerti dari sini. Kayak soalnya lumayan mudah ya. Cuma mungkin waktunya. Ada beberapa soal yang memang jawabannya tidak ada, itu Ibu anulir. Oke? Iya. Nomor berapa aja yang waktu itu nggak ada? Akmal dapat berapa soal yang nggak ada jawaban? Gimana Bu? Dapat berapa soal yang nggak ada jawaban? Nemuin soal yang nggak ada jawaban? Lupa saya. Lupa? Oke, Irfan, ada soal yang nggak ada jawabannya? Lupa Bu, nggak tahu. Tahu, Fidel? Ada ya. Setelah dikerjain, perasaan ngerjainnya benar. Hah? Oke, coba kita tengok ya. Ini beberapa Ibu skip sih. Ibu nggak bahas semua, nanti kita lihat yang sesuai sama kisi-kisi itu pun nggak semua ya. Karena keterbatasan waktunya. 50, kita sampai jam berapa? 8.40 ya? 20 menit berarti. Oke, soal nomor 1, gampang lah ya untuk yang ini ya. Pokoknya intinya kalau ada pengukuran, kalian harus bisa membaca alat ukur. Baca alat ukur, kemudian nanti menentukan besaran, gunakan aturan angka penting. Untuk aturan angka penting, kalian ingat kembali, jika angka pentingnya beda, kemudian operasinya itu perkalian atau pembagian, berarti hasil akhir harus diambil angka penting yang paling sedikit. Oke? Nah, sekarang kita lihat soal yang di sini. Sambil agak-agak menyegarkan kalian kembali ya. Oke, lihat. Kita punya neraca haus dan kita punya mikrometer skrup. Kalau mikrometer skrup itu berarti satuannya itu dalam milimeter. Ya. Oke. Untuk neraca haus pembacaannya berapa itu? Di zoom, kalau nggak kelihatan boleh di zoom. Fidel kelihatan nggak Fidel? Bisa beda apa juga buram? Oh buram? Oke, kalian di sini buram nggak? Masih bisa dibaca? Waktu itu kurang kebaca Bu. Baca. Yang ini mah jelas ya. Sebentar, coba kita zoom, boleh? Jadi alat ukur yang muncul bisa jangka sorong, bisa mikrometer skrup, bisa neraca haus gitu ya. Ini kebetulan 2 nih yang dimunculkan. Ya iyalah, Ibu lihat layar yang ini, tapi Ibu pakainya laptop, maafkan. Oke. Ini kita lihat bagian sini. Oke, cukup jelas? Berapa masanya?
Oke, benar. Fidel udah jawab, jawabannya benar. Yang di rumah? 393,3, Bu. Oke, benar. 393,3. Berarti kalau neraca haus kalian tinggal lihat saja bagian-bagian yang ditunjukkan oleh ini ya. Oke, dapatlah si masanya. Sekarang panjang, lebar, tinggi. Masih ingat cara baca mikrometer stroke ya? Oke, lihat yang ini. Panjangnya berapa? Oke, belum ada suara dari rumah. Fidel lagi jawab nih kalau di sini. Kalau di rumah, ini berapa? 8,16. 8,16. Oke, benar. Panjangnya 8,16. Lebarnya berapa? 2,28. Oke, tingginya berapa? 2,91. Oke, benar. Jadi bedanya yang tinggi itu dia sudah lewat bagian bawah ya. Berarti kalau udah lewat bagian bawah udah ada setengahnya nih, 2,5 ditambah 0,41, berarti 2,91. Nah, berarti dari situ kalian lihat tiga-tiganya itu terdiri dari 3 angka penting kan? Tadi masanya berapa? Masanya, kenapa sih ini muncul mulu ya? Oh, ini. Aduh, maaf Ibu nggak bisa nulis. Masanya 393,3, panjangnya 8,16, lebarnya 2,28, tingginya 2,91. Yang dicari apa? Yang dicari adalah massa jenis, rho sama dengan M per V. Karena tiga-tiganya 3 angka penting, maka hasil akhirnya juga 3 angka penting. Tinggal kalian bagi saja ya. Massa dibagi volume. Dapatnya yang mana ini? Yang B, 7,27 ya. Oke, kita lanjut. Yang ini juga soal yang mudah. Yang ini kita punya grafik V terhadap T. V terhadap T yang diminta perbandingan jarak tempuh dari detik 3 sampai 7 dan 7 sampai 9. Intinya, kalau kita punya grafik V terhadap T, kita mau mencari jarak dari mananya? Dari luasnya. Oke? Berarti kalau 3 sampai 7 ini Ibu kasih ya, ini luas 1, ini luas 2, ini luas 3. Berarti kalau dia dibandinginnya adalah jarak detik 37 sampai 79. Berarti yang dibandingkan adalah L2 banding L3. Berapa hasilnya? Ya, 8 banding trapesium luas 3, setengah alas kali tinggi, setengah kali 2 tambah 5, 7 kali tingginya 2, 7 ya. Oke, 8 banding 7 gitu. Nah, dari sini biasanya yang ditanyanya apa? Selain ditanya jarak, seringkali ditanya percepatan. Kalau jarak bisa kita dapat dari luas, kalau percepatan bisa kita dapat dari kemiringan. Berarti dari selang 0 sampai 3, percepatannya berapa? Enggak, tinggal kemiringan. Berarti pakai tangan. Depan per samping. Depannya 2, sampingnya 3. Berarti di bagian segmen AB ini percepatannya adalah 2/3 meter per sekon. Dari B ke C apa? 0, karena dia datar gitu ya. Jadi itu yang bisa ditanyakan dari situ. Lanjut, soal berikutnya adalah tentang apa ini? Gerak melingkar. Gerak melingkar, kita punya datanya. Omeganya di sini adalah 1200 rpm ya. Kemudian jari-jarinya di sini adalah 0,4 meter. Apa sih yang diminta? Kita lihat soalnya. Soalnya kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Berarti kita cek di option, ada apa saja?
Kita perlu tahu frekuensi, kita perlu tahu periode, kita perlu tahu kecepatan linier dan percepatan sentripetal. Berarti ini dengan kata lain adalah besaran-besaran yang digunakan pada gerak lingkar. Oke, kita ingat lagi deh rumusnya ada apa saja. Frekuensi, yang namanya frekuensi itu adalah berapa banyak putaran per apa? Frekuensi satuannya apa sih? Hertz. Hertz itu tidak lain adalah berapa putaran per sekon. Berarti kalau berapa banyak putaran itu kan N ya. Ini N dibagi sama waktunya berapa. Kita punya data apa sih? Kita punya dari sini 1200 RPM. RPM itu singkatan dari apa? Rotation per minute. Putaran per menit. Sementara ini frekuensi adalah putaran per detik. Oke, berarti kalau kita punya omeganya 1200 RPM, frekuensinya berapa sih? 1200 itu dalam 1 menit, sementara kita butuh frekuensi itu dalam 1 detik. Oke, kalau dalam 1 menit 1200, berarti dalam 1 detik dibagi 60, dibagi 60. Berapa hasilnya, Farel? 20. Oke, 20 Hz. Berarti yang ada 20 Hz ini sudah benar ya. Frekuensinya 20 Hz. Oke, apa lagi? Periode. Apa sih hubungannya antara periode sama frekuensi? T sama dengan seper F. Tinggal kita balik berarti ya. T sama dengan seper 20 sekon. Apakah hasilnya 0,5? Kalau seper 2, 0,5. Tapi seper 20, nolnya nambah lagi ya, 0,05. Berarti yang ini salah, ini salah, ini salah. Kita cek coba, tinggal kecepatan linier. Kecepatan linier, apa sih hubungannya antara omega dengan V? V sama dengan omega dikalikan dengan R. Tapi omeganya harus dalam radian, ya. Boleh nggak pakai yang 1200 langsung kita masukkan ke sini? Enggak boleh, kita pakai yang radian. Tapi kita tahu frekuensi ya. Berarti omeganya adalah 2πf dikalikan sama R. Berarti 2π, frekuensinya 20, R-nya 0,4. 20 0,4, 8 kali 2, 16 pi. Oke, satuannya apa? Meter per sekon. Berarti ini benar. Oke, yang B ini dan ini benar. Berarti kita jawab yang B, gitu ya. Percepatan sentripetalnya berapa? Kita lihat rumusnya ya. Sekalian ingat lagi. Percepatan sentripetal bisa kalian dapat dari V kuadrat dibagi dengan R. Atau kalau mau dari omega boleh, omega kuadrat dikalikan R. Dan hasilnya nggak segitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Ini. Oke, kalian baca soalnya, ya. Kemudian kita lihat apa sih yang diminta di soal. Oke, ada mobil masanya 5.000 kilo, mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian bergerak dan mengalami percepatan 2 meter per sekon sejauh 100 meter. Mobil tersebut tiba-tiba direm sehingga berhenti. Yang ditanya, berapa sih usaha oleh gaya rem agar berhenti pada jarak setengah dari semula? Berarti konsepnya bagaimana? Kita kita pisahkan jadi 2 kondisi ya. Ini kondisi awalnya dia bergerak dari A ke B, kondisi keduanya bergerak dari B ke C. Selama dari A ke B, mobilnya dipercepat. Oke, dari B ke C dia diperlambat. Apa sih yang diketahui? Yang diketahuinya adalah kondisi awalnya dalam keadaan diam. Berarti di sini VA-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian bergerak dan mengalami percepatan di sini sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat ya. Berarti sampai B dia punya kecepatan tertentu dong. Dia punya VB. Ya. Sampai di B, setelah dia menempuh jarak 100 meter, mobilnya direm. Jadi udah nggak dipercepat lagi. Sehingga di C dia berhenti. VC sama dengan 0.
Berapa jauh sampai dia berhenti? Di sini 50 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa sih usaha oleh gaya rem? Berarti kita bisa mulai dari akhir, nanti kita lihat apa yang nggak kita ketahui. Yang dicari adalah usaha, W. Bagaimana menentukan W? Karena yang ada hanya perubahan kecepatan, berarti W-nya adalah delta EK. Oke? Apa itu delta EK? Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Ya, berarti di sini setengah M, V akhirnya gimana? Di C, VC kuadrat. Mana nih kursornya? Ini. VC kuadrat dikurangi VB kuadrat. Apa itu W? W-nya adalah F dikalikan S. Ya, jaraknya tahu kita 50, masanya ada, VC-nya di sini 0. Berarti kita perlu menentukan VB. Oke, jadi kita mundur nih. Bagaimana menentukan VB? Oh, datanya ada semua nih. Ada VA, ya, kecepatan awalnya, ada percepatannya, ada jaraknya. Apa sih yang menghubungkan ketiga besaran ini sehingga kita bisa menentukan kecepatan akhir di B? Persamaan GLBB, masih ingat ya? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kenapa nggak pakai yang T? Karena data yang adanya adalah jarak. Berarti V di sini V apa? V akhirnya. V akhirnya berarti di B. Oke. Di VB. Muncul lagi. V0-nya di mana? Ini V0-nya di A. Gitu ya, sama dengan 0. Nanti tinggal kalian masukkan, dapat VB-nya. VB yang ada di sini masukkanlah ke situ. Apa yang dicari? Yang dicarinya adalah berapa sih F kali S-nya. Oke? Bisa ya? Kebayang ya? Nah, oke. Kalian di rumah sinyalnya masih bisa diikuti? Di sini nge-lag ya, lihat. Makanya kalau ibu pakai dari sini langsung seringkali diem begitu. Iya, jadi kalau begini ini nggak tergantung sama yang di sekolah kan, karena pakai laptop ini. Begini lebih aman. Oke, lanjut. Ya, ini lagi ngebahas jaringan yang di sekolah agak-agak lelet, jadi ibu pakai yang laptop aja. Nah, ini masuk ke tumbukan. Oke, tumbukannya di sini tidak diminta menentukan kecepatannya, tapi kalian diberikan pernyataan dan diminta memilih pernyataan yang benarnya bagaimana. Kalau kalian punya soal tentang tumbukan, kalian bisa pisahkan kondisinya sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Oke, apa yang berubah? Masanya sih nggak berubah ya. Masanya benda pertama masih 2M, masa yang keduanya adalah M. Kemudian mereka bertumbukan di permukaan yang licin dan hasil akhirnya adalah benda pertama kecepatannya tinggal setengahnya dibanding yang kedua. Benda yang kedua yang tadinya diam dia menjadi bergerak dengan kecepatan V. Berarti ada perubahan kecepatan. Kita bisa mulai dari situ. Lihat di pernyataannya. Koefisien restitusi, momentum, kemudian energi kinetik. Kita lihat urusannya apa sih gitu ya. Untuk menentukan apakah energinya berubah atau enggak, tetap atau enggak, kita perlu tahu koefisien restitusinya. Berarti kita mulai dari koefisien restitusi. Apa sih koefisien restitusi? Lambangnya E, masih ingat? Min delta V aksen dibagi dengan delta V. Yang aksen itu yang sesudah tumbukan ya. Berarti yang sebelum tumbukan, V1-nya itu adalah V, V2-nya adalah 0. Sesudah tumbukan, V1 aksen jadi berapa? Jadi setengah ya, 1/2. Setengah dari V, kemudian V2-nya jadi berapa? V2-nya jadi V. Bisa dong kita bisa mendapatkan koefisien restitusi ya. Nah, min delta V aksen. Delta V aksen berarti V. Muncul lagi. V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen dibagi dengan V2 min V1. Gitu ya. V2 aksennya V dikurangi V1-nya V. V2 aksen V. V1 aksen berapa? Setengah V. 1 dikurangi setengah ya. Berarti di sini di atasnya adalah setengah dibagi V2 min V1. Sorry, V1. V2-nya V, V1-nya
Ini V2 aksen loh. Aduh, muncul mulu. V2 min V. V ya, tapi tandanya minus. Setengah V, V. Jadi kita punya setengah. Ini adalah koefisien restitusi. Pernyataan 1 salah. Ya. Ketika koefisien restitusi sama dengan 0, berarti dia tumbukannya lenting sempurna. Tapi ternyata koefisien restitusi tumbukannya setengah, artinya dia lentingnya sebagian. Kalau dia lenting sebagian, maka energi kinetiknya berubah, dia menjadi berkurang. Ya, apa yang berlaku? Yang berlakunya adalah hukum kekekalan momentum. Berarti momentum sebelum dan momentum sesudah tumbukan itu sama besar. Jadi jawabannya ya D, 2 dan 3. Ya, jadi kita hanya membahas tentang koefisien restitusi aja, tapi dari situ ada pengertiannya. Apa sih E itu, gitu ya? Apa sih implikasinya ketika kita punya nilai E-nya nggak sama dengan 0? Gitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya, menentukan titik berat. Gampang ya, kalau untuk menentukan titik berat sebetulnya tinggal kalian mau menghitung aja. Nah, kemudian yang dimintanya adalah kita punya suatu bidang datar, diminta menentukan pusat masanya sekarang di mana, gitu. Apa data yang kita perlukan? Kita perlu tahu berapa luas masing-masing, kita perlu tahu berapa X pusat massa masing-masing bangunan, kita perlu tahu koordinat vertikal dari pusat massa bangun masing-masing. Kita bisa bagi jadi 3 ya, ini 1, ini 2, ini 3. Apa yang bisa kita gunakan? Kita pakai persamaan untuk X pusat massanya adalah A1X1 plus A2X2 plus A3X3. Betul? Dibagi sama A1 plus A2 plus A3. Ini kemudian Y pusat massanya ini adalah A1Y1 ditambah A2Y2 ditambah A3Y3 dibagi A1 plus A2 plus A3. Nah, kalau kita hitung satu persatu, ini nanti biasanya ketemu angka yang gede. Ibu kasih cara bagaimana kalian bisa mengerjakan lebih sederhana dengan membuat angkanya jadi lebih simpel gitu ya. Ini yang X prime ini bisa saja kita tuliskan sebagai, ini kan penjumlahan dari perkalian A dengan X ya. Ini jadi sigma AX dibagi dengan sigma A. Yang bawah ini adalah sigma AY dibagi dengan sigma A. Oke? Nah, sekarang kita bisa tuliskan untuk benda 1, benda, maaf. Oke. Waktunya bentar lagi. Benda 1, bendanya 1, 2, 3. Yang kalian sederhanakan adalah, nggak bisa bikin lurus, di luasnya. Oke, luas benda 1 berapa sih? 8 kali 12. Luas benda 2 berapa? 12 kali 8. Luas benda 3 berapa? Setengah kali alasnya 8, tingginya 6 ya. Oke. Pusat massanya, X pusat massa untuk benda 1. X-nya 8, berarti tengah-tengahnya ada di 4 ya. Oke. Benda 2, persegi panjang, 8 sampai 20, 12. Berarti tengah-tengahnya ada di 6, tambahkan dengan 8. 14. Yang ketiga, segitiga. Pusat massa segitiga adalah sepertiga dari tingginya. Sepertiga dari 6 berapa? 2. Oke, 2 tambahkan 20, 22. Oke, itu X pusat massanya, Y pusat massanya. Sama semua ya? Oh, enggak ada yang beda. Yang ini 12, di berapa? 6. Yang ini 4, yang ini 4. Iya. Kalau kalian lihat di sini, ya sebetulnya dengan menggunakan ini kita lebih mudah. Kalian tinggal jumlahkan berapa sigma A, kalian jumlahkan berapa sigma, dikalikan ya, AX dan AY. Oke, nanti kalian cari berapa sigma AX, berapa sigma AY. Tapi kalau di sini kita masih berurusan sama angka yang gede. Kita bisa sederhanakan dulu. Sederhanakannya bagaimana? Iko hilang.
Ya, kalian sederhanakannya luasnya. Kau hapuslah yang barusan. Nggak bisa diambil. Ini andunya pakai benar. Andu. Andunya ada di mana sih? Sini. Last view nggak ada. Ya. Udah deh, karena waktunya udah tinggal bentar lagi. Ini sampai jam 8.40 loh. Harusnya. Udah selesai berarti. Tapi nggak ada bel. Iya, nggak ada. Ada bel. Ya udah. Kita stop dulu sampai yang barusan ya. Nah yang barusan itu intinya apa sih Ibu mau ngasih taunya? Yang luasnya bisa kalian sederhanakan. Jadi nanti yang dikalikan dengan A-nya itu adalah luas yang sudah disederhanakan. Oke, tadi kita lihat benda ke-1. Ini luasnya ya. Luasnya. Ini adalah 8 kali 12. Yang keduanya adalah 12 kali 8. 12 kali 8. Dan yang ketiganya adalah setengah kali 8 kali 12 ya. Ini kalian bisa sederhanakan jadi 8-nya dicoret 6 bagi 2 3, 12 bagi 2 6 ya. Nah ini yang disederhanakan, ini ada 6, ini ada 12, ini ada 12, bisa kita coret lagi jadi 2 1. Angka ini yang kalian kalikan dengan X dan kalian kalikan dengan Y. Sehingga nanti AX yang ini adalah AY. Yang dijumlahkan apa? Ini kalian jumlah jadi sigma A. Ini kalian jumlah jadi sigma AX. Ini kalian jumlah jadi sigma AY. Gitu ya? Yang tinggal dibagi. Seperti itu. Nanti kita coba lanjutkan lagi untuk pertemuan hari Rabu. Tapi Rabu kalian sudah punya pegangan ya. Soal masih kisi-kisi tadi yang sudah ada rumus yang digunakannya, sehingga nanti hari Rabu kita bisa jalan lebih cepat. Oke, terima kasih. Istirahat dulu, silakan. Istirahat dulu apa langsung sih?